Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Tiara Asriani dengan NIM 196131883. Kali ini saya akan menjelaskan tentang material farmasi. Nah, berikut ini adalah gambaran mind mapping dari material farmasi. Jadi yang pertama, saya akan menjelaskan dulu mengapa kita perlu mempelajari material farmasi. Jadi kita perlu mempelajarinya karena material farmasi adalah dasar dalam pembuatan obat, di mana material farmasi akan diubah untuk dijadikan suatu sediaan. Yang kedua adalah pengaruh material farmasi terhadap kelarutan. Jadi, kelarutan ini sangat mempengaruhi bentuk sediaan yang akan diolah atau yang akan dibuat, terutama pada sediaan parenteral untuk formulasi infus dan injeksi. Yang berikutnya adalah bentuk-bentuk dari material farmasi. Jadi, material farmasi ini memiliki dua bentuk, yaitu kristal dan amorf. Kristal ini adalah suatu senyawa yang memiliki struktur yang teratur dan dapat dilihat dengan mikroskop. Bentuk kristal memiliki kelarutan rendah dan kestabilan yang tinggi. Sedangkan amorf adalah suatu senyawa yang memiliki struktur yang tidak teratur, memiliki kelarutan yang tinggi, namun kestabilannya rendah. Selanjutnya adalah polimorfisme. Polimorfisme ini adalah senyawa organik yang memiliki bentuk kristal dan energi yang berlainan. Contohnya itu adalah glisin. Jadi, glisin ini mampu membentuk kristal monoklinik dan heksagon. Contoh lain dari polimorfisme adalah cocoa butter atau oleum kakao atau yang lebih dikenal dengan lemak coklat. Kemudian adalah pengaruh ritonavir terhadap stabilitas dan kelarutan. Jadi, yang pengaruh ritonavir terhadap stabilitas dan kelarutan ini berhubungan dengan polimorfisme. Jadi, pada awalnya ritonavir dikeluarkan sebagai kapsul biasa yang tidak memerlukan pendingin atau yang disebut dengan kristal bentuk 1. Kemudian, ritonavir tadi akan menunjukkan polimorfisme. Energi bebas yang lebih rendah akan menimbulkan polimorfisme yang lebih stabil atau bentuk 2. Jadi perbedaannya adalah kalau yang bentuk 1 itu kurang stabil, sedangkan yang bentuk 2 itu lebih stabil. Berikutnya adalah instrumen digunakan dalam menganalisa material farmasi. Jadi, apa aja sih instrumen yang sering digunakan? Nah, instrumen yang biasanya digunakan itu adalah X-ray diffraction, spektrofotometer, FTIR, DSC dan DTA, dan titik lebur. Kalau X-ray diffraction adalah analisa dengan menggunakan sinar X sebagai sumber sinarnya. Sedangkan kalau spektrofotometer adalah metode untuk mengukur absorbansi dengan melewatkan cahaya. Yang ketiga adalah FTIR. FTIR adalah teknik yang digunakan untuk mendapatkan spektrum inframerah dari penyerapan atau emisi cairan atau gas atau juga padat. Nah, yang keempat adalah DSC dan DTA. DSC dan DTA ini adalah teknik aliran panas yang masuk atau keluar dari sampel yang diukur sebagai fungsi suhu dan waktu. Kemudian yang terakhir adalah titik lebur. Jadi titik lebur ini adalah metode yang digunakan untuk mengukur titik lebur dari suatu senyawa. Yang terakhir adalah sulfat dan hidrat. Nah, apa sih bedanya? Jadi perbedaannya itu adalah kalau sulfat itu merupakan bahan obat
yang sering kali disintesis dengan metode kimia organik standar, kemudian dimurnikan dan dikristalkan dari pelarut-pelarut yang berbeda. Sedangkan hidrat adalah senyawa kristal padat yang mengandung air kristal CH2O. Atau lebih mudahnya itu, hidrat itu kandungan airnya tuh tinggi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.